مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya law hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Puji beserta syukur atas limpahan rahmat dan kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa pada hari ini. Salawat beriringkan salam. Tidak lupa-lupanya kita kirimkan doa untuk seorang pemuda di padang pasir yang bergelarkan Al-Amin, yang bertitelkan Habibullah. Intannya kota Mekah, berliannya kota Madinah. Siapa lagi kalau bukan Nabiyuna wa Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya menyampaikan sebuah syarahan yang berjudul Manfaat membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjumpa dengan bulan Ramadan. Bulan yang penuh nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Di bulan Ramadan ini, kita diperintahkan untuk memperbanyak amal soleh. Karena di bulan Ramadan ini, Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan seluruh amal-amal yang telah kita kerjakan. Pada bulan Ramadan ini, erat kaitannya dengan Al-Quran dan Jibril, di mana di bulan Ramadan ini adalah pertama kali diturunkannya wahyu Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Lantas, keutamaan membaca Al-Quran apa yang wajib kita lakukan di bulan Ramadan? Salah satunya adalah diberlipat gandakannya pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang rajin membaca Al-Quran, orang yang sering bertadars Al-Quran akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang membaca Al-Quran satu huruf dari ayat Al-Quran tersebut, maka mendapatkan satu kebaikan. Dari satu kebaikan tersebut akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim, tetapi aku mengatakan alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masuk yang kedua, di mana adalah obat penyakit fisik dan hati. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 82 yang artinya, dan kami turunkan Al-Quran sebagai obat penyakit manusia dan bagi orang-orang yang mukmin yang beriman. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masuk yang ketiga, salah satunya adalah rumah menjadi bercahaya. Orang yang rajin membaca Al-Quran, orang yang rajin bertadars Al-Quran, bagaikan rumahnya akan terasa menjadi luas karena Allah berikan rahmat di dalam di rumah tersebut. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan orang yang membaca nama Allah di dalamnya dan perbedaan orang yang tidak membaca nama Allah di dalamnya adalah perbedaan seperti orang hidup dan orang mati. Kita masuk yang keempat. Salah satunya adalah dihadiri para malaikat. Orang yang rajin membaca Al-Quran akan dihadiri rumahnya oleh banyak malaikat, dan penghuni rumah tersebut akan merasa rumahnya menjadi tentram dan tenang. Termasuk yang terakhir, yaitu mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Orang yang rajin membaca Al-Quran akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran tersebut. Karena sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang sering membaca Al-Quran pada di akhir kelak,
Al-Quran akan bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Bacalah. Barang siapa yang membaca Al-Quran akan mendapatkan syafaat yaumil akhir kelak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang rajin membaca Al-Quran, orang yang sering bertadarus Al-Quran akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pedoman hidup. Orang yang sering membaca Al-Quran akan dikuatkan imannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak pernah membaca Al-Quran, kufur hatinya, keras hatinya, tidak akan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila ilaihi minal Qur'ani minal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan ayat-ayat Al-Quran sebagai petunjuk dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, jangan menjadi seorang yang sombong, tidak mau membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, karena Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pedoman dan petunjuk bagi manusia. Jadi, kesimpulan saran saya adalah, marilah kita membaca Al-Quran di bulan Ramadan, karena bulan Ramadan ini adalah salah satu tempat kita menimba pahala yang sebanyak-banyaknya. Jadi, semoga dapat dimanfaatkan, terutama saya yang menyampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disponsori oleh Iza Fotokopi dan HT Kaliki.